Balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih bersama dengan Bang Bani. Kita masih ngobrol nih, apa sih perbedaannya Bang sebelum mulai sedekah secara rutin sama sebelum bersedekah? Ya, apa aja nih? Ada pengalaman-pengalaman seru nggak? Banyak. Apa aja? Banyak banget. Saya flashback kali ya, waktu masih kuliah, masih zaman kuliah dulu. Kita tuh dulu bikin namanya pentas musik lah, apa saya lupa gitu kan. Saya bikin pentas musik dan bintang tamunya saat itu Hari Mukti. Baik. Saya seksi acara, jadi saya nemenin Hari Mukti kemanapun. Hari Mukti masih ngetop-ngetopnya waktu itu. Dia kemanapun, tapi dia sholat. Waktu itu dia selalu sholat. Terus dia bilang, mas sholat ya? Sholat asar. Dia imam, saya ingat banget dia imam, saya makmum gitu. Habis itu dia mau naik panggung, Hari nangis. Kenapa Kang? Ini orang pada nggak sholat gitu. Buat saya katanya. Saya nggak terharu juga ya. Terus dia bilang, ini mereka nggak sholat nih, mau lihat saya katanya. Wah nggak bisa kata Hari ya. Udah 3 bulan setelah itu Kang Hari berubah. Masya Allah. Baik, menyadari itu. Saya masih terus jalan. Dan saya baru ingat dia beberapa saat setelah dia meninggal lah. Ya Allah, Kang Hari itu dulu pernah gitu, saya bilang. Saya agak tertahan karena gimana ya? Hari Mukti itu nangis. Mau naik panggung tuh dia nangis. Orang itu ngebela-belain gak sholat buat lihat dia. Dan saya waktu itu seksi acara ya. Masih sebenarnya saat itu masih belum terlalu paham artinya. Belum terlalu paham. Oh ya, cuma gitu ya. Kenapa Kang Hari nangis gitu kan? Ya saya baru ngerasa sekarang. Ya. Saya bilang wah dahsyat ya. Itu orang nggak nonton, nggak sholat buat lihat saya Hari Mukti gitu. Dia semenjak itu Hari Mukti udah nggak bermusik. Baik. Tapi itu saya ingat terus. Cuman ketika kita masuk ke dunia pekerjaan lagi kan lupa lagi tuh. Baik. Lupa lagi. Dan baru ingat kita setelah Kang Hari meninggal kan baru ingat lagi, ya Allah, gue terlibat nih. Ya. Langsung ya udahlah. Apa yang kita bisa lakukan, dosa udah banyak banget ya kan. Udah. Alhamdulillah Allah buka jalan gini, jalan gitu kan. Untuk menebus sebenarnya apa yang kita sadari. Ya. Dan sekarang alhamdulillah setelah jalanin ini ya udah lillahi ta'ala gitu ya. Alhamdulillah nyaman aja. Rezeki yang dapat tuh kok cukup aja gitu loh. Pernah nggak kesulitan? Namanya hidup naik dan turun. Kesulitan ya itu waktu dalam kondisi nyata. Waktu kemarin terakhir kesulitan itu ketika turun yang donaturnya turun. Betul. Karena kondisi pandemi juga ya. Dan saya nggak punya apa-apa lagi selain uang sekolah. Sekolah anak-anak dan yang sudah ditabung itu sebenarnya ya. Kita tabung uang sekolah nih sebenarnya. Bismillah lah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah setelah saya itu banyak lagi kerjaan lain yang termasuk tadi saya dipanggil lagi untuk itu kan. Saya bilang ya udah Allah udah ngatur kok sekarang. Dan semakin yakin justru dengan seperti ini. Dan sekarang ketika ada rekan-rekan juga yang ingin membantu, yang ingin turut bersama dengan Bang Bani begitu. Bagaimana caranya kita juga bisa turut serta? Punya media sosial kah atau apa? Yang mungkin di sini juga ada pemirsa televisi Muhammadiyah ingin ikut berpartisipasi. Ada, saya punya Instagram, saya ada ini ya. Saya juga. Jadi saya memang publikasi juga ke teman-teman. Saya suka report setiap minggu. Nih loh, Jumat Barokah kita ini. Ya. Kemarin itu cuma 425, alhamdulillah sebelum 425. Yang penting para penghafal Al-Qur'an ini tercover. Ya. Kalau saya sekarang prinsipnya yang penghafal Al-Qur'an ini kan sudah wajib kita mau ini ya, kita. Kenapa memilih penghafal Al-Qur'an? Karena saya nggak hafal Al-Qur'an. Masya Allah. Karena saya nggak hafal, saya pikir itu umur saya nggak kekejar nih. Paling anak saya yang paling bisa ngapalin ya. Kalau kita kan udah tua, daya pikir kayaknya udah nggak sebagus anak-anak muda lah.
Dan saya pikir karena saya nggak hafal Al-Quran, ya kita paling suratnya itu aja lah gitu. Dan kita pengen ada pahala lah gitu yang udah di situ. Karena saya nggak hafal Al-Quran, ya mudah-mudahan yang kita bantu ini Ya insya Allah bisa membawa syafaat. Betul. Luar biasa sekali. Nah ini gimana kalau mau berpartisipasi melalui media sosial hubungi atau bagaimana? Enggak, saya kan sendiri ya pribadi. Jadi Baik. boleh ngomongin nanti ada nomor. Baik, Ini saya boleh kasih. di-share, kita share Boleh di sini kita share. pemirsa. Boleh. Nanti boleh langsung hubungi. Jadi kalau kita juga ingin berpartisipasi secara langsung, begitu Ya, boleh langsung betul. hubungi Bang Bani ya. Karena ini semuanya sudah dibuktikan, semuanya sudah diyakini oleh Bang Bani dan itu terbukti pemirsa bahwa setiap apapun yang kita gadaikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pada kenyataannya akan berbaik lagi kepada kita. Dan lagi-lagi, tapi bukan hanya kemudian sekedar nekat dalam arti, betul. tapi juga kita harus benar-benar mendekatkan diri terlebih dahulu kepada Allah. Betul. Seperti apa yang sudah Bang Bani lakukan, bagaimana kisah hidup beliau. Tidak selalu berada pada lingkungan yang mungkin lingkungan pesantren, bukan Nah, seperti bukan, itu. bukan, Justru jauh dari itu sekali. semua. Tapi ada keinginan untuk mendekat ke sana, Iya, begitu betul, ya. betul. Ada satu kewajiban yang jangan sampai tertinggal. Ada satu perasaan yang kemudian Allah pelihara rasa itu untuk merasakan ketidaknyamanan ketika ada dalam kondisi yang salah, Betul. ada pada tempat yang salah. Betul. Dan ini saya rasa ini juga salah satu hidayah yang terus Allah berikan kepada Abang ya, sehingga masih tertolong dalam tanda kutip untuk Amin. terus mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pemirsa, jika Anda juga ingin berpartisipasi, sangat bisa sekali ya, apalagi di masa sekarang ini. Kalau kita lihat masa pandemi ini, masa sulit, orang menghadapi masa-masa sulit, tapi kalau kita yakin kembali lagi, insya Allah Allah yang akan menolong kita. Amin. Pesan-pesan Abang untuk para generasi muda agar kalau kita memulainya mungkin pada usia-usia lanjut begitu ya, akan lebih baik, sesuatu yang baik dilakukan lebih awal. Lebih awal. Boleh diberikan pesan-pesan kepada para pemuda. Buat pemuda yang lebih muda dari kita pastinya. Mulailah bismillah. Pakai bismillah aja untuk mulai sesuatu, yakin insya Allah jalan. Oke. Apa yang jangan diulangi oleh para pemuda yang pernah Abang melewati? Jangan diulangi, kadang-kadang ego kita tuh suka sok tahu itu loh. Yang anak muda itu selalu wah gampang gitu. Sekarang saya ngalamin, anak saya juga kayak gitu sih. Udah gampang gitu, kita gampang. Nanti aja berubahnya. Nanti aja gitu. Ya. Tapi saya punya cerita juga tuh, ada teman saya juga waktu dulu bandel juga anak itu dulu. Jadi saya sempat nanya, lu kapan mau tobat gitu? Waktu masih zaman-zaman dulu gitu. Dia bilang, ntar kalau gue udah tua. Lalu? Dan ternyata dia nggak sampai tua. Umurnya sudah beberapa tahun yang lalu meninggal, dan meninggal itu di rumah nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi ya Allah banyak kasih satu hal yang wah. Baik. Jadi nggak usah tunda-tunda lah, kalau mau berbuat baik nggak usah entar-entar gitu ya. Jadi, kalau misal mau niat tobat udah bismillah. Baik. Terima kasih Abang sudah berbagi kisah inspiratif dengan kita semua. Semoga apa yang sudah dilakukan dilancarkan ya Bang ya. Amin, amin, dan bisa terus bertambah lagi nih yang berpartisipasi. Sukses terus sehat yang pasti supaya bisa terus mengantarkan nasi-nasi gratis begitu ya. Yang paling penting sehat dulu nih. Karena kalau sekarang gak sehat kita sulit berbuat apapun begitu. Semoga Allah terus kasih kesehatan. Sukses selalu untuk Abang dan juga keluarga ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan pemirsa Podcast TV Show, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga ini juga bisa terus memotivasi kita untuk terus memiliki semangat berbagi. Karena kalau bukan dari kita, lalu siapa lagi? Dan mulailah dari hari ini. Kalau tidak, kapan lagi? Sampai jumpa di PT TV Show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.